20 kerajaan sekutu yang mengalahkan Joyboy dan kerajaan kuno mungkin sebenarnya tidak jahat, tetapi kenyataannya tampaknya mereka benar-benar dimanipulasi untuk berperang oleh satu orang yang tujuannya adalah menguasai dunia. Seperti yang dikatakan Vegapunk bahwa sejarah perang abad kekosongan sebenarnya tidak jelas pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Tetapi Vegapunk mengatakan bahwa dia juga kehilangan beberapa informasi penting yang tersembunyi di poneglyph yang belum ditemukan dan poneglyph terakhir itu akan mengungkapkan informasi yang belum Vegapunk ketahui. Yah, tidak ada sisi baik atau buruk dalam perang abad kekosongan, yang ada hanyalah satu orang jahat yang menipu 20 kerajaan agar percaya bahwa mereka berjuang demi tujuan baik dan seluruh dunia jatuh ke dalam cengkramannya. Kebenaran tentang abad yang kosong ini sebenarnya sudah dijelaskan kepada kita sejak di Alabasta yang merupakan titik asal dari semua pengetahuan dalam dunia One Piece. Arc Alabasta adalah arc pertama yang memberikan pengetahuan kepada kita tentang apa itu poneglyph, Wheel of the, dan senjata kuno. Alur cerita di Arc Alabasta ini juga seperti menjelaskan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi dalam perang abad kekosongan, karena perang saudara di Alabasta antara kerajaan Alabasta dengan aliansi pasukan pemberontak mirip dengan perang abad kekosongan antara kerajaan kuno melawan aliansi 20 kerajaan. Seperti alur cerita yang umum kita bayangkan di One Piece, yaitu ada rezim adil yang kemudian digulingkan oleh beberapa kelompok jahat yang menjadi faksi penguasa baru untuk jangka waktu tertentu. Dan akhirnya pada zaman modern Luffy mengalahkan faksi penguasa jahat tersebut yang kemudian penguasa asli yang sah dapat mengambil alih lagi kekuasaan. Alur cerita seperti itu juga dapat kita lihat di Arc Wano, di mana Kozuki yang merupakan penguasa Wano digulingkan oleh Orochi dan Kaido yang kemudian mereka berkuasa selama 20 tahun di Wano, dan kemudian Luffy beserta para sekutu datang ke Wano mengalahkan Kaido dan Orochi sehingga mengembalikan tahta penguasa Wano kembali lagi kepada klan Kozuki. Sebelum Arc Wano juga kita telah melihat alur cerita yang sama pada Arc Dressrosa, di mana keluarga Raja Riku yang baik hati serta sangat dicintai oleh semua rakyatnya yang pada awalnya bertanggung jawab untuk memimpin Dressrosa, namun kemudian Doflamingo yang jahat mengambil alih Dressrosa dan kemudian Luffy serta anggotanya membantu memimpin pemberontakan untuk mengalahkan Doflamingo sehingga keluarga dari Raja Riku kembali lagi memimpin Dressrosa, yaitu Riku Doldo III. Berulang kali kita telah melihat alur cerita seperti itu di One Piece, di mana rezim yang sah digulingkan oleh kelompok jahat, kemudian ada seorang pahlawan yang mengalahkan kelompok jahat tersebut sehingga mengembalikan lagi kekuasaan atas wilayah tersebut kepada rezim yang sah. Jadi, alur cerita seperti itu mungkin menjadi favorit Oda dalam membangun sebuah alur cerita pada setiap arc di One Piece. Lihat saja bagaimana konflik antara tekad dengan naga langit yang mungkin akan mencakup keseluruhan dari cerita One Piece. Kita pernah diberitahu bahwa pernah ada kerajaan besar yang dikalahkan dalam suatu perang besar oleh sekelompok aliansi, dan kemudian kekuatan baru yang berkuasa diambil alih oleh para kaum naga langit dan menciptakan pemerintahan dunia yang jahat yang memerintah dunia dengan penindasan selama 800 tahun, dan sepertinya keseluruhan alur cerita One Piece telah mengarah ke Luffy dan topi jerami pada zaman sekarang sebagai pembawa tekad yang diwariskan oleh kerajaan kuno yang akan membawa fajar baru dengan mengalahkan kaum naga langit dan membuat dunia menjadi lebih baik. Sejauh ini ceritanya cukup jelas menggambarkan bahwa kerajaan kuno serta Joyboy adalah pihak yang baik, sedangkan kaum naga langit dan Imu serta penguasa saat ini adalah pihak yang jahat, dan jika hal itu merupakan pola narasi favorit dari Oda di mana rezim yang baik digulingkan oleh rezim yang jahat, maka sekarang tinggal perlu sosok yang dapat menggulingkan rezim yang jahat agar rezim yang baik dapat kembali memimpin dunia. Lalu bagaimana bisa masuk akal kalau aliansi dari 20 kerajaan yang meruntuhkan kerajaan kuno secara moral tidak seburuk itu? Yah, bukan hanya perkataan Vegapunk yang tidak yakin siapa yang benar atau yang salah dalam konflik abad kekosongan, namun kita bisa lihat juga bahwa Ratu Lily yang merupakan pemimpin dari kerajaan Alabasta pada waktu itu karena alasan tertentu juga memilih untuk berperang di pihak aliansi 20 kerajaan melawan Joyboy dan kerajaan kuno. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa karena alasan tertentu perang abad kekosongan tidak seperti alur cerita Arc Dressrosa atau Arc Wano. Penting juga untuk diingat bahwa hanya karena kaum naga langit saat ini semuanya jahat, tapi bukan berarti 20 raja yang ada pada 900 tahun yang lalu yang berperang melawan kerajaan kuno itu semuanya jahat. Para kaum naga langit saat ini menjadi sangat jahat karena mereka telah menghabiskan waktu selama berabad-abad hidup dalam gelembung kemewahan yang ekstrim sehingga mereka kehilangan rasa empati pada diri mereka. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti yang kalian lihat di sini, salah satu dari kaum naga langit ini dia dulunya merupakan seorang yang jahat, namun kemudian dia berubah menjadi baik karena ada sebuah insiden yang menimpa dirinya saat itu sehingga dia menjadi tahu tentang kenyataan pahitnya dunia yang sebenarnya. Dan faktanya salah satu karakter paling baik di One Piece juga berasal dari keturunan kaum naga langit yang benar-benar mendapatkan didikan yang baik, sehingga kejahatan yang dilakukan kaum naga langit saat ini bukan karena mereka semua dilahirkan dari garis keturunan yang jahat, tapi karena selama 800 tahun mereka telah dimanjakan dan dididik dengan kemewahan yang ekstrim. Faktanya mudah saja untuk kita membayangkan bahwa jika keluarga Nefertari benar-benar bergabung dengan raja lainnya setelah perang abad kekosongan dan hidup di Marijoa, kemudian keturunan mereka tinggal di Marijoa selama 800 tahun, maka Vivi hari ini mungkin sama buruknya dengan kaum naga langit lainnya yang kita lihat selama ini.
Jadi jangan gunakan kaum naga langit hari ini sebagai bukti bahwa para raja di masa 900 tahun yang lalu yang melawan kerajaan kuno itu jahat. Pernyataan Vegapunk juga mengatakan bahwa tidak jelas baginya pihak mana yang berada di pihak yang benar pada saat itu dan fakta bahwa Ratu Lily memilih untuk menjatuhkan kerajaan kuno yang berarti hal ini menjadi semakin rumit. Karena moralitas dari 20 raja di antara mereka menjadi tidak jelas saat ini sehingga konflik besar abad kekosongan ini tampaknya agak bertentangan dengan siklus hitam putih yang biasa terjadi di mana rezim baik digulingkan oleh aliansi jahat sehingga perlu sosok yang dapat untuk mengembalikan kekuasaan kepada rezim yang baik. Karena ada satu hal yang tidak beres di sini adalah meskipun pemerintah dunia dan para naga langit saat ini jelas-jelas merupakan rezim yang jahat, tapi sepertinya mereka pada awalnya bukanlah orang yang jahat, mereka mungkin secara etika dan moral dapat dibenarkan dalam menjatuhkan rezim kerajaan kuno 900 tahun yang lalu atau setidaknya mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan itu benar dan disinilah saya melihat alur cerita One Piece yang paling mirip dengan situasi ini adalah Arc Alabasta. Perang saudara di Alabasta sejauh ini memiliki kesamaan paling kuat dengan kisah perang abad kekosongan. Alabasta dulunya adalah kerajaan besar dan dihormati namun kemudian ada masalah yang menyebabkan permusuhan karena banyak orang saat itu percaya bahwa kerajaan sedang menimbun bahan baku yang dapat menurunkan hujan di wilayah tertentu dan lambat laun aliansi para pemberontak ini mulai terjadi ketegangan dengan pihak kerajaan hingga akhirnya pasukan pemberontak merasa bahwa mereka harus bertindak meskipun tindakan yang mereka lakukan dianggap salah oleh kerajaan namun pada akhirnya mereka merasa bahwa sesuatu harus dilakukan. Jika dilihat dari luar kedua belah pihak bisa dianggap berada di pihak yang sama-sama benar dalam konflik ini dan itulah sebabnya mengapa negara ini terpecah karena rakyatnya ada yang mendukung kerajaan dan ada yang mendukung pemberontak. Kedua belah pihak percaya bahwa mereka berjuang untuk alasan yang benar yaitu berjuang demi kebaikan negaranya, tapi sebenarnya bahwa kedua belah pihak telah ditipu dan dipermainkan satu sama lain oleh orang lain yang menginginkan kerajaan besar Alabasta ini runtuh yaitu Crocodile. Dialah alasan mengapa pasukan pemberontak terbentuk sejak awal dan dia juga yang menyesatkan serta menipu mereka untuk bangkit melawan kerajaan Alabasta dengan alasan palsu. Meskipun pada akhirnya baik pihak pasukan pemberontak maupun pihak kerajaan itu tahu bahwa di antara mereka bukanlah pihak yang jahat tapi pihak ketigalah yang mengatur terjadinya pemberontakan ini yang merupakan pihak yang jahat dan jika kerajaan Alabasta pada akhirnya runtuh maka Crocodile lah yang akan mengambil alih pasukan pemberontak untuk tujuannya sendiri dan membuat mereka percaya bahwa itu demi menciptakan negeri yang lebih baik namun pada akhirnya Crocodile hanya mementingkan tujuannya untuk mengambil alih kekuasaan dan mampu menciptakan negaranya sendiri. Ya, sekarang pikirkan semua yang kita ketahui tentang kerajaan kuno, abad kekosongan, pemerintahan dunia, dan kaum naga langit, semuanya mirip dengan kisah konflik yang terjadi di Alabasta. Sampai ke titik ini kita sudah tahu bahwa kerajaan kuno pernah menjadi kerajaan yang besar dan kita punya alasan yang kuat untuk percaya bahwa kerajaan itu sebenarnya tidak jahat seperti halnya Joy Boy dan para pembawa tekad yang merupakan bagian dari kerajaan kuno tersebut. Itu adalah kehendak dari mereka yang telah dilaksanakan oleh para pahlawan di masa ini dan hampir setiap keturunan dari penyandang tekad di pada zaman modern juga menjadi sosok karakter protagonis. Namun meskipun demikian kenapa 20 kerajaan pada 900 tahun yang lalu mereka membentuk aliansi untuk memberontak melawan kerajaan kuno? Sangat mudah untuk membayangkan mengapa sebuah aliansi mungkin telah dimanipulasi untuk dibentuk guna menjatuhkan kerajaan kuno, dan mengapa aliansi tersebut mungkin dibuat percaya bahwa mereka juga memiliki motivasi yang dapat dibenarkan secara moral dan logis untuk menjatuhkan kerajaan kuno. Mungkin kerajaan kuno memiliki sumber daya energi yang tidak dapat dibagikan kepada kerajaan yang lain karena alasan yang tidak diketahui dan saya memiliki sebuah gagasan tentang dunia yang saya kembangkan lebih rinci dalam video ini. Singkatnya Mother Flame yang terlihat dalam hieroglif Mesir atau energi kuno misterius yang menggerakkan robot kuno tampak seperti sumber daya yang sangat berharga yang kemungkinan besar dimiliki oleh kerajaan kuno. Sama seperti perang Skypia yang memperebutkan Vert atau perang saudara Alabasta yang memperebutkan hujan, sumber daya utama dalam perang abad kekosongan mungkin merupakan sumber energi yang sangat kuat yang karena alasan tertentu tidak dapat dibagikan kepada kerajaan lain namun apapun alasannya sangat mudah untuk membayangkan berbagai kerajaan dimanipulasi bersama-sama untuk mengambil alih kerajaan kuno. Kalian bahkan dapat membayangkan ideologi yang mungkin mendorong pemberontakan karena saat ini kita memiliki pemerintahan dunia yang terdiri 150 negara yang disatukan untuk bekerja sama dan di atas kertas ini adalah sebuah ide bagus yang lebih baik daripada ada satu kerajaan yang memiliki kekuatan besar dan lebih dominan. Karena memungkinkan dunia yang lebih bersatu dan adil secara teoritis di mana setiap orang berbagi kekuasaan bahkan prinsip-prinsip mendasar dari aliansi 20 kerajaan adalah kesetaraan dan demokrasi dengan 20 pedang raja yang ditancapkan di depan takhta yang kosong untuk melambangkan bahwa tidak ada seorang pun yang pantas memerintah dunia serta untuk melambangkan bahwa kolaborasi dan persatuan adalah kunci untuk mempersatukan dunia. Satu-satunya masalah adalah bahwa visi pemerintahan dunia saat ini bukanlah bagaimana yang seharusnya dijalankan melainkan sistem pemerintahan dunia saat ini dijalankan secara diam-diam di belakang layar oleh seseorang tokoh otoriter yang benar-benar jahat.
Artinya pemerintahan dunia saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan oleh karena itu hal ini telah memperjelas bahwa pada akhirnya pemerintahan dunia sebagai sebuah konsep sistem kolaborasi adalah hal yang baik yang seharusnya dipertahankan, tapi hanya saja naga langit perlu disingkirkan terlebih dahulu agar pemerintahan dunia dapat diperbaiki. Maka sekali lagi dalam hal ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan yang beraliansi pada 900 tahun yang lalu adalah kerajaan-kerajaan yang memiliki tujuan yang baik karena visi yang ingin mereka wujudkan bagi dunia yang adil, tapi hanya saja visi tersebut tidak membuahkan hasil karena orang di belakang mereka yang sekarang mengendalikan sistem tersebut. Tapi secara keseluruhan intinya adalah kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang tentang bagaimana berbagai kerajaan dapat dimanipulasi oleh Imu Sama untuk melawan kerajaan kuno. Mungkin Imu menipu mereka dengan membuat mereka percaya bahwa mereka harus melawan kerajaan kuno demi sumber daya yang seharusnya tidak digunakan oleh kerajaan kuno. Mungkin Imu menipu kerajaan lain agar percaya bahwa kerajaan kuno akan menggunakan kekuatan militernya seperti senjata kuno untuk menindas mereka dan oleh karena itu mereka harus bersatu untuk dapat melawannya. Kemungkinan Imu juga menjebak kerajaan kuno seperti dalam beberapa cara yang telah kita lihat berkali-kali seperti Doflamingo menjebak keluarga Raja Riku atau seperti Krokodil yang menjebak keluarga Nefertari Cobra. Saya punya teori pribadi tentang bagaimana Imu secara khusus mungkin menjebak kerajaan kuno yang akan saya kembangkan pada teori video minggu depan yang bisa kalian dapatkan dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya.